keluarga bahagia. Sini dong ya. Kita ketemu kali ini di programnya apa? Memasak. Deus Thanos. Ini dapur Deus Thanos. Kali ini kita akan bikin rendang ya. Kok rendang dulu ya? Cara masak kita rendang dulu. Kita akan bikin rendang paru dan rendang campur rendang daging. Kami bukan orang yang jago masak, tapi paling tidak kita mencoba menyajikan rendang yang terenak. Bagaimana? Iya. Setuju? Setuju. Setuju kali. Ikuti terus, enak ya. Gimana ya? Bumbu-bumbunya sudah ada. Ada Kamu coba. ini daging rendang, daging sapi. Daging sapi 1 kilo. Kemudian paru, ini berapa kilo nih kira-kira nih? 2 kiloan ya. Ini paru sudah direbus. Jadi darah-darahnya sudah tidak ada. Kemudian ada santan 2,5 kilo. Santan kental. Terus bumbu yang lain mana ya? Bumbu yang lain mana deh? Mana dia? Kok kita tidak disediakan rendang? Rendang, bumbunya. Nampaknya kita cari dulu. Mana dia bumbunya? Kok tidak tersaji? Gimana mau masak? Gimana? Gimana keluarga bahagia? Aduh, cari dulu ya. Yuk, cari dulu yuk. Yuk. Oke, waktu kita merendang sebetulnya sudah ada bumbu ya yang kami beli di pasar. Ini bumbu belinya 10.000 aja yang ini. Kemudian ada bumbu 5.000. Jadi total beli belanja di pasar bumbu rendang yang dijual oleh pedagang bumbu yaitu beli 15.000. Tapi kalau saya masak rendang agar kualitas dan rasanya memang menjadi lebih terasa dan lebih unik, dan itu cara saya, kita tambah lagi bumbu di rumah. Jadi kita buat lagi bumbu tambahan di rendang, yaitu bumbu utama kalau masakan Padang itu yaitu bawang merah. Tuh, bawang merah nih. Bawang merah kalau biasa diulek, sekarang sudah ada blender, nggak usah capek-capek lagi. Ya, bawang merah, banyak-banyak bawang merah nggak masalah. Kemudian bawang putih. Bawang putih cukup paling banyak 2 siung ya. Nah, kemudian jahe. Bumbu masakan Padang itu juga tidak jauh-jauh dari jahe. Jahenya nggak usah besar-besar. Kita potong saja. Ini, ya. Kemudian ada lengkuas. Nah, ini ya, ini lengkuas. Kita potong lagi, dibersihkan dulu. Bersihkan. Lengkuas secukupnya saja, karena saya tidak mau banyak-banyak benar lengkuas. Nah, oke. Ini nanti akan ada serai, kemudian ada daun kunyit yang akan kita tambahkan dalam masakan kita. Langkah selanjutnya kita akan panaskan santannya. Santannya kita masukkan. Sebetulnya untuk proses rendang agar cepat memang santannya dibikin kental. Cuman ada problem, yaitu kalau kita santannya terlalu kental, dia akan cepat kering sehingga dagingnya kurang empuk. Ini prosesnya. Santannya kalau daging kira-kira 3 kilo tadi, saya pakai santan itu kurang lebih 2,5 kilo. Ini dalam kondisi masih induk santan. Ini santan yang kental sekali. Santannya masih kental karena tadi belanjanya pagi ya. Belanjanya pagi. Karena kebetulan memang ada aktivitas siang selain dari memasak-masak. Makanya baru sempat malam. Oke. Selanjutnya kita tambahkan air. Tambahkan air. Apa-apa, tambahkan air aja. Nanti kira-kira kurang, kita akan tambahkan lagi. Kemudian bumbu
Ya, bumbunya juga akan kita masukkan, tapi kita akan panas dulu. Oh, sorry. Ya. Kemudian bumbunya kita masukkan. Sambil ini nanti diaduk-aduk. Asisten saya tadi mana ya? Ini asisten cilik saya menghilang. Ini kita masukkan bumbunya. Oh, bumbunya kita masukkan. Ini bumbunya tentu sudah lengkap karena bumbu ini juga dibuat oleh kebetulan ibu-ibu dari Padang. Ya. Ini dia. Kita tambahkan bumbu kita. Oh. Nah, ini dia. Kurang muncul. Diaduk dulu biar santannya merata. Kalau soal mau apa? Mau pedas, tinggal kita apa? Kurang cabenya, terserah pilihan kita. Ini gaya. Ini pengalaman kami. Tahun lalu kami melakukan touring di 3 negara, yaitu Indonesia, kemudian Malaysia, yaitu Sarawak dan Sabah, kemudian ke Brunei. Selama lebih kurang 10 hari. Bikin rendangnya di Pontianak, bawanya sekitar 8 kilo. Itu tidak perlu dipanaskan selama 10 hari. Dan bahkan setelah pulang ke Pontianak, rendangnya masih oke punya. Jadi kuncinya adalah yang pertama memang cara pengolahan santannya, jangan sampai santannya sudah rusak ya. Harus santannya masih bagus. Nah, sementara kita panaskan ini, kita aduk-aduk terus. Kita aduk-aduk terus biar santannya tidak pecah. Ini saya seperti chef ya? Belum, berkoki. Belum koki. Baru jadi tukang masak. Biasanya kalau di Padang, laki-laki itu biasanya nggak ke dapur. Yang ke dapur itu perempuan. Tapi kalau sudah merantau, itu yang di rumah makan, tukang masak biasanya adalah laki-laki. Jadi kebanyakan ibu-ibunya masaknya di rumah. Sedangkan laki-laki kalau masak itu di rumah makan. Atau biasanya di pesta-pesta besar yang untuk mengolah rendangnya ini ya, bikin rendang yang pakai kuali besar itu dilakukan oleh laki-laki. Itu pakai dayung perahu. Wah, itu dia. Oke, ini masih ini kemudian biar mantap, ini kita keprek aja. Keprek. Kita keprek serai. Serai begini ya. Ya, oke. Masukkan serai. Oke, kita aduk lagi. Kayaknya sambalnya kurang nih. Cabenya. Nanti kita tambahkan cabai. Oke, kemudian jangan lupa ini senjata rahasia masakan paling enak, yaitu apa namanya? Daun kunyit. Lengkuas. Oke, sebentar dulu ya. Kita ikat. Bagi yang suka, sebetulnya bisa ditambahkan untuk biar wangi, itu daun jeruk. Ya. Daun jeruk bisa ditambahkan. Nah, ini sudah ditambahkan daun kunyit. Kemudian kita tambahkan yaitu yang namanya ketumbar. Ketumbar. Jadi kalau saya beli bumbu, tetap saya akan tambahkan bumbu rendang juga buatan saya, sehingga rasanya jadi berbeza. Jadi berbeza. Oh ya, itu ketumbar. Oke, ini saya udah ada sendok dan
Kita tambahkan ketumbar. Ya, itu dua sendok makan aja cukup. Ya, kemudian kita akan aduk. Wanginya sudah dapat. Mantap. Kita akan masukkan daging sapinya. Ini 1 kilo daging sapi. Masukkan. Jadi lebih awal saya memasukkan dagingnya. Karena biasanya kalau dagingnya sudah empuk, sebetulnya lebih enak masukkannya pada saat dia sudah mulai mendidih atau keluar minyaknya. Tapi saya membiasakan kalau dalam masakan saya, yaitu pada saat kuahnya sudah mulai menyatu, maka daging saya akan masukkan agar air dagingnya bisa menjadi lebih tercampur dan kelezatannya menjadi lezatos enatos maknyos. Apa namanya? Lezatos enatos maknyos. Oke. Daging sudah masuk. Selanjutnya kita masukkan daging paru. Oke. Ini daging paru sudah direbus terlebih dahulu. Jadi darah-darah yang melekat di paru ini sudah terlebih dahulu sudah sudah dipisahkan sehingga parunya sudah lebih bersih. Kalau tidak, kalau langsung masih mentah-mentah itu dimasukin masih berdarah-darah. Jadi dari sisi rasa pun jadi kurang lezatos ya. Coba lihat, ini dagingnya sudah dicampur, terus kita aduk terus ya, kita aduk terus sampai nanti dagingnya sudah menyatu benar dengan kuah, baru kita kasih garam. Warnanya sudah dapat. Ini masih tahap kebulai ya. Jadi rendang itu ada beberapa tahap. Yang pertama tentu mentah, kemudian tahap berikutnya dia berupa gulai. Jadi ini menuju ke tahap gulai. Kemudian ketika timbul minyak dan kuahnya semakin kental, itu disebut dengan kalio. Nah, dia menjadi rendang ketika kita keringkan dan berubah menjadi warna hitam. Rendang itu pun tingkatannya macam-macam juga ya. Jadi tidak langsung menjadi rendang kering. Ada rendang basah, ya, rendang basah atau rendang lambo. Itu masih bumbunya masih kental juga, tapi sudah berubah menjadi hitam dan kemudian menjadi rendang kering. Rendang kering inilah yang kemudian bisa kita bawa kalau mau melakukan perjalanan jauh. Nah, bagi Anda yang nanti, ya terutama yang di Pontianak atau dimanapun, yang ingin mencoba menikmati rendang masakan saya, ya, Dapur de Ustanos, silahkan. Nanti akan ada di Instagram kami maupun di Facebook kami. Oke. Nah, sekarang dagingnya semakin kental, dagingnya, kuahnya semakin kental dan warnanya semakin memerah, minyaknya sudah mulai keluar. Jadi ini kalau apinya dikecilkan agar proses rendang itu menjadi semakin sempurna. Ini apinya sudah dikecilkan. Nah, sekarang saatnya kita membumbui, karena kalau tadi pada saat encer terus kita kasih garam lagi, bumbu kan kita beli bumbu dari pasar ya. Nah, bumbu dari pasar itu biasanya sudah digarami dengan jumlah yang cukup signifikan. Jadi agar dia imbang, kita baru kasih garam setelah proses menjadi kalio. Nah, ini dia. Kita tambahkan garam lagi. Nanti setelah dia menjadi rendang, kita akan rasa lagi bagaimana garamnya, apakah cukup atau tidak. Karena kita khawatir kalau kuahnya semakin kurang, terus kita kasih garam yang banyak, khawatirnya nanti keasinan. Nanti dibilang mau kawin lagi. Ya. Nah, kemudian jangan lupa, ini penyedap
Tapi penyedap ini, ya, saya menggunakan penyedap yang bukan dari kimiawi, proses kimiawi atau apa, ya, seperti yang biasa. Saya memakai penyedap dari bahan-bahan seperti bahan-bahan herbal, ya. Jadi ini sangat sehat. Kalau ini tidak ada masalah, kita kasih sebanyak ini pun tidak ada masalah. Ya, kemudian kita aduk lagi. Nah, saya akan coba bagaimana rasa kuahnya. Apakah sudah cukup garamnya atau belum? Oke. Lumayan. Rasa kalionya sudah dapat. Cuman kadar asinnya belum, karena pedasnya juga cukup. Karena ini masih belum menjadi kalio betul, sehingga kita garamnya juga cukup segitu dulu. Nanti kalau masih kurang kurang pas, kita akan tambahkan lagi. Tapi untuk penyedapnya rasanya sudah cukup oke punya dah, ya, oke punya. Oke, sekarang sudah jadi kalio dan sebentar lagi akan menjadi rendang. Mari kita lihat dulu, warnanya sudah merah, ya, sudah mulai memerah sekali. Dan untuk proses rendang cukup lama. Mari. Proses untuk menjadi rendang masih akan lama, jadi nanti kita akan sajikan bagaimana dia setelah menjadi rendang dalam bentuk capture. Yang penting bagi yang pengen mesen, ya, terutama untuk wilayah Pontianak dan Kalimantan Barat, kalau yang mau pergian jauh, kalau Anda mau pesan rendang de Ustanos, Anda bisa WA ke nomor ini atau hubungi IG nomor ini. Oke? Sampai jumpa keluarga bahagia. Mudah-mudahan rasa dan selera bisa menyatu dan kemudian rendang kami bisa memberi inspirasi kepada kita dan memberikan semangat untuk hidup kita. Salam